Balik lagi di sama gue Dava di konten Tanya Coach Iqbal. Di video kali ini gue bahas tentang kuliah tapi salah jurusan. Waduh, gimana tuh? Gimana tuh? Kuliah tapi salah jurusan. Kuliah tapi salah jurusan. Oke. Gini, menurut Coach Iqbal salah jurusan tuh apa sih? Kenapa kok orang bisa merasa salah jurusan tuh? Kenapa? Oh, jadi kalau kenapa ada beberapa orang yang mungkin memang salah jurusan pada saat kuliah gitu ya. Banyak faktor. Faktornya bisa jadi tadi kayak video yang kita bahas sebelumnya gitu ya. Di part satunya. Di video sebelum ini. Ketika kita bahas kuliah penting gak sih? Ada orang kuliah yang tadi itu hanya ikut-ikutan. Gitu. Ada yang kuliah cuma ikut-ikutan, nggak tahu dia mau jadi apa, nggak tahu skill dia di mana, nggak tahu dia suka apa, dan dia nggak tahu mau jadi apa setelah lulus kuliah. Yang penting itu ada. Yang penting gua kuliah. Aja, gua nggak nganggur gitu ada. Nah itu kenapa akhirnya dia merasa salah jurusan. Padahal dia nggak salah jurusan, karena dia nggak tahu aja mau jurusan apa gitu. jadi yang dia nggak tahu aja mau jurusan apa. Jadi ada yang kayak gitu. Jadi faktor yang pertama adalah dia nggak tahu dia mau jadi apa, dan dia nggak tahu harus kuliah ngambil jurusan apa gitu. Ada lagi yang berikutnya adalah dia nggak tahu passion dia di mana, nggak tahu dia sukanya di mana. Akhirnya ketika dia nggak tahu sukanya di mana, akhirnya ketika dia kuliah itu suka terimanya, yang penting gue kuliah. Itu ada, jadi dia nggak tahu nih, gue ini jagonya di mana, gue ini bakatnya apa sih yang gue suka. Akhirnya ketika kuliah, yang penting diterima deh, terserah gue mau belajar apa nanti di saat kuliah, yang penting gue masuk kuliah dulu aja gitu. Yang penting kuliah dulu aja deh. Kuliah dulu aja, kan lihat ntar gitu. Ada yang kayak gitu. Ada lagi yang kalau ini agak lebih bener sih, lebih ke gue daftar di universitas dan juga jurusan yang gue mau, tapi gue keterimanya di jurusan lain, gak terima jurusan yang gue pengen gitu. Ada yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Jadi pengen kuliahnya ngambil ilmu gizi misalnya gitu, tapi diterimanya malah di pertanian misalnya gitu. Akhirnya daripada gue nggak kuliah, yaudah gue ambil aja jurusan pertanian. Kayak ada pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Itu ada. Nah ada lagi yang terakhir, ini agak kurang enak sih. Gimana tuh? Jadi misalnya gini, gue daftar 2 universitas. Satu misalnya gimana ya? Yang satu itu universitas dengan yang bonafit, yang punya nama besar, misalnya sekelas UI gitu ya. UI misalnya. Yang satu dia keterima, dia juga daftar di kampus tapi bukan segede UI misalnya. Ya terserah kampus apa aja ya, kita nggak mau nyebut merek yang itu. Bisa tulis di komentar. Bisa tulis ini ada kampus di bawah yang nggak di bawah, yang di bawah UI itu apa misalnya? Satu UI, satu non UI gitu. Kita ngomongin non UI aja deh, gampang non UI. Satu UI, satu non UI. Jadi misalnya dia passionnya atau dia tuh pengen banget masuk jurusan misalnya ilmu keperawatan misalnya. Dia ngambil perawatan tapi di kampus yang tadi non UI, dia juga daftar di UI. Tapi kan karena bisa dapat pilihan kedua, jadi dia milih pas di UI-nya pilih ilmu keperawatan, sama yang kedua misalnya ilmu pertanian atau perikanan gitu ya, perikanan gitu misalnya gitu. Terus ketika pengumuman di kampus non UI, dia terima di keperawatan yang emang dia suka. Tapi di UI-nya dia nggak keterima di perawatan, tapi dia keterimanya di ilmu perikanan misalnya. Kayak gitu, atau ilmu pertanian. Saya nggak tahu di UI ada perikanan atau enggak, saya lupa gitu. Jadi itu contoh aja, ambil contohnya aja. Nah ternyata karena dia gengsi, ini udah beda urusan nih, gengsi. Ya, jadi ada yang orang akhirnya milih UI karena UI-nya gitu, bukan karena jurusan yang dia suka. Itu ada. Jadi akhirnya ketika dia kuliah, karena dia membebankan nama UI, nama embel-embel universitasnya, tapi dia nggak terlalu punya bakat tadi yang saya bilang di ilmu perikanan atau ilmu pertanian. Akhirnya yang nggak enjoy, nggak relax, nggak menyukai, nggak menekuni, cuma modal embel-embel UI. Nah, berarti kalau kuliah itu harus yang memenuhi passion ya. Harus memenuhi itu kan. Nggak cuma harus kuliah di ini nih, namanya gede, nanti cari kerjanya gampang. Bukan, kalau kata gue sih itu. Tapi kalau menurut Coach Iqbal gimana?
Ya betul. Jadi kalau ketika lo mau kuliah itu harus benar-benar tahu passion lo di mana gitu, kesukaan lo itu apa, bakat lo di mana gitu. Karena gini, kalau kalian kuliah itu kan udah tingkat akhir dari sebuah jenjang pendidikan kan, kayak dari SD, SMP, SMA, kuliah itu kan di paling terakhir. Kita dulu di SD belajar semua pelajaran gitu kan, terus kemudian SMP mulai mengerucut, SMA tuh mulai penjurusan, IPA, IPS udah mulai spesifik lagi. Nah ketika kuliah tuh cuma ambil satu bidang studi doang, itu kan yang mau kita dalamin gitu, satu keahliannya mau kita dalamin. Nah ketika kuliah itu kita harus tahu nih, jangan sampai ketika kuliah kita bukan bakat kita di situ, akhirnya kalian belajar dari awal. Nah kalau belajar dari awal di waktu yang cuma mepet 4 tahun kuliah, ya kan akhirnya nggak bisa menguasai itu semua gitu. Iya, kuliah lu nggak enjoy, Bos. Kuliahnya nggak enjoy dan juga skillnya jadi nggak nambah karena dia harus ngulang belajar baru dari awal, ya baru dari awal, tapi cuma waktu 4 tahun itu bukan yang kita susun dari SD, SMP, SMA baru kita dalemin banget di kuliah gitu. Jadi itu kenapa kuliah itu penting banget untuk kita mengambil jurusan yang emang kita suka dan emang itu bakat kita di situ gitu. Jadi kalah sama yang udah punya basic duluan dari SD, SMP, SMA. Betul. Gitu. Kayak misalnya Coach Iqbal nih, SD gue nggak bisa bahasa Inggris, ya udahlah ya. SMP gue menemukan kalau gue itu punya bakat di bahasa gitu. Gue suka belajar bahasa asing karena dulu waktu gue SMP gue di pondok kan, jadi mondok ya. Kita bahas pondokan nanti lagi ya di berikutnya gitu. Jadi gue di sebuah pondok modern gitu, jadi belajar bahasa Inggris, bahasa Arab gitu. Terus ngerasa bahasa Inggris seru ya. Akhirnya ketika SMA-nya bukan di SMA negeri, bukan di SMA pondok lagi, jadi SMA negeri. Nah ketika ke SMA negeri mau ngejar pelajaran umumnya udah nggak kekejar nih, tapi pelajaran bahasa Inggrisnya gue lebih daripada teman-teman yang lain. Itu ya udah akhirnya gue berdalin bahasa Inggris aja. Dan ketika kuliah pun kebetulan yang menyediakan beasiswa untuk jurusan bahasa Inggris aja gitu. Ya udah gue ngambil itu dan emang itu bakat gue. Akhirnya ya gue bisa hidup dengan pilihan yang udah gue ambil dan gue pun kuliahnya juga enjoy gitu, karena kuliahnya enjoy dan gue jadi belajar banyak hal dan emang udah gue siapin dari SMP gitu, udah gue pelajari dari SMP, bukan baru belajar kuliah. Jadi bayangin lo nggak bisa bahasa Inggris, terus lo tiba-tiba masuk kuliah mau bahasa Inggris gitu, ya pasti berantakan karena pada saat kuliah tuh bukan belajar dari awal. Stres ini ya, bukan belajar dari awal tapi istilahnya gampangnya lo baru bayi, orang baru lahir tiba-tiba lo disuruh lari, ya berantakan kan. Nggak bisa nangis lah. Ya nangis sih nggak bisa juga. Tulangnya belum kuat kayak bayi baru lahir suruh lari ya nggak bisa gitu. Kan harus ada jenjangnya bertahap kayak gitu. Jadi berarti intinya bukan yang pertama lu kuliah jangan ikut-ikutan deh. Pahami dulu basic lu apa, terus baru lu ambil jurusan itu. Kalau lu cuma ngambil embel-embel universitasnya yang gede biar katanya cari kerja gampang, tuh bohong. Cari kerja mah nilainya bos sama basicnya. Iya. Jadi kampus besar ya ada faktor, tapi tetap yang mempengaruhi banget skill lo sih. Lo dari kampus besar tapi lo nggak bisa apa-apa, nggak punya skill, ya siapa yang mau ngerjain lo? Benar. Lo lulusan UI, UGM, tapi jurusannya apa? Ekonomi misalnya atau business administration, tapi ketika lo disuruh bikin project atau apa di kantor tapi lo nggak bisa, ya buat apa gitu. Lebih baik anak-anak lulusan non UI atau non UGM tapi mereka bisa ngelakuin hal itu. Kenapa yang dipakai bukan alma mater lo, yang dipakai tuh skill lo gitu kan. Alma mater nggak dipakai di kantor. Nah itu makanya. Nah terus buat orang-orang yang udah merasa salah jurusan nih, gimana nih? Apakah mereka harus ngulang lagi, balik dari semester 1 dari gini-gini lagi, atau emang harus lanjutin apa gimana nih? Wah, itu pertanyaan yang agak berat sih terus terang. Jadi buat kalian yang udah merasa salah jurusan, ada beberapa cara sih. Satu, sebelum kalian lulus berarti kalian harus benar-benar belajarnya 2-3 kali lipat lebih keras daripada yang emang nggak salah jurusan. Jadi kalau misalnya sehari orang itu belajar, misalnya kalian masuk ilmu keperawatan tapi kalian nggak punya basic di situ gitu misalnya, atau kalian masuk ilmu perikanan atau ilmu pertanian tapi kalian nggak punya basic di situ gitu. Nah kalian harus mau belajar dan
misalnya kalian juga sekarang lagi di semester 3 atau semester 4 gitu. Ya, semester tanggung loh. Ya, kalian punya 2 semester lagi untuk ditempuh gitu kan, daripada ngulang dari awal. Udah kepake 2 tahun, udah sayang waktu, sayang biaya juga. Mau nggak mau kalian harus usaha lebih keras. Benar. Misalnya kalau yang emang masuk fakultas tersebut atau jurusan tersebut memang itu passionnya, ya berarti kalian harus belajar 2-3 kali lipat lebih keras. Misalnya kalau orang-orang mahasiswa biasa belajar 2-3 jam per hari, ya lo 6 jam ke 9 jam gitu. Ya, karena udah kalah start. Karena juga. udah kalah start, jadi mau nggak mau ya lo harus usaha jauh lebih keras, 2-3 kali lipat lebih keras daripada teman-teman kalian gitu. Atau dengan cara lain ya, kalau kalian emang pengen belajar pengen merubah keputusan, ya kalian ya silakan aja. Kalau mengulang dari awal juga ya nggak masalah juga gitu. Kalau nggak sayang waktu, Kalau nggak sayang sayang biaya. karena ya buat apa kalian lulus kuliah tapi kalian nggak punya kompetensi. Betul, gitu kan. nggak bisa buat berkembang, cuman gue kerasa kuliah kayak kosong banget nih. Masuk kuping kanan keluar kuping kiri Ya, jatuhnya. Atau kalau kalian misalnya udah terlanjur misalnya kalian udah di semester 8 gitu, udah mau skripsian atau memang sudah lulus gitu. Ya nggak apa-apa juga, kalian selesaiin deh, pokoknya kalian selesaiin dulu tuh kuliah kalian. Tapi setelah kuliah kalian kerjanya yang nggak harus juga ngikutin passion kalian, jurusan kalian gitu. Misalnya kalian lulusan ilmu perikanan tapi passion kalian misalnya di bisnis, ya udah kalian kerjanya di dunia perbisnisan gitu, atau dunia perekonomian gitu. Bisnis ikan juga bisa kok. Bisnis ikan juga bisa. Nah itu tadi, karena banyak, maksudnya nggak harus juga ngulang dari awal gitu loh. Karena selesaiin aja dulu kuliahnya. Karena selesai kuliah tuh juga banyak cabangnya, nggak langsung itu pokok gua kuliah IT bisa masuk ke DKV komunikasi visual juga bisa itu sebenarnya. Bisa aja. Jadi misalnya kalian kuliah desain tapi kalian bakatnya di IT, ketika kalian lulus kuliah ya udah desainnya diselesaikan dulu, nanti kalian baru kerjanya kuliahnya di IT, kerjanya di IT ya nggak masalah juga gitu. Jadi atau kalau kalian tetap mau kuliah di bagian desain, ya mau nggak mau kalian selama misalnya kan kalian lulus kuliah 4 tahun kuliah nih. Nah sebelum kerja ya kalian setahun kayak magang dulu gitu, atau kursus lagi atau apa gitu untuk meningkatkan skill desain kalian. Ya nggak masalah juga gitu, nggak harus kalian udahlah gue nggak mau lulus terus kalian ngulang dari awal lagi udah 4 tahun kuliah pada gitu. Kayak nggak usah juga. Jadi semua itu tinggal gimana kalian menyikapinya gitu. Salah jurusan nggak masalah. Yang penting adalah kalian tahu ketika lu merasa, yang jelas tuh kalian tuh tahu kalau kalian itu salah gitu loh. Yang parah itu udah salah jurusan, nggak mau memperbaikinya, nggak mau memperbaiki, dan yang lebih parah tuh kalau mereka nggak sadar kalau mereka salah jurusan gitu loh. Tahu sadarnya ketika nanti udah lulus kuliah pas mau kerja, kok mau jadi apa ya? Lah gue mau ngapain ya? Gitu kan, kayak nggak jelas gitu sih. Nah dan gini coach, banyak teman-teman juga nih di pertengahan semester nih mereka bimbang nih antara mereka bosen apa mereka salah jurusan, kan beda-beda tipis nih. Orang yang bosen, wah gila ada stres nih, gue nggak bisa ngadepin tugas ini nih. Wah, terus kalau orang yang salah jurusan, oh gila gue nggak bisa ngadepin ini karena emang basic gue nggak ada nih. Itu kan beda-beda tipis tuh. Itu gimana menurut Iqbal? Bosen sama salah jurusan tuh ada bedanya nggak sih? Apa cuman kalau bosen cuman penat aja? Ya kalau bosen sebenarnya pasti kita di setiap manusia pasti menemukan kejenuhan, itu pasti ya. Walaupun misalnya gue yakin kok Cristiano Ronaldo yang tiap hari main bola pasti ada tuh jenuhnya, main bola mulu gitu ya. Atau padahal tuh main bola tuh kalau menurut kita seneng ya, have fun gitu kan. Apalagi main PS juga tiap hari main PS gitu, main FIFA atau main PES gitu, yakin nggak ada bosannya? Pasti ada gitu. Itu hal yang menyenangkan ya, menurut kita menyenangkan ada bosennya gitu. Main PUBG misalnya gitu kan, main PUBG di Mobile Legends gitu, main terus pasti, aku yakin pasti ada titik bosennya gitu. Apalagi kuliah yang mikir gitu ya, pasti ada. Ya nggak masalah, you just kalian harus bisa bagi waktu kapan kalian harus relax, kapan kalian harus butuh hiburan, ya nggak masalah. You can take a break, kalian bisa istirahat sejenak untuk misalnya due date kalian seminggu, misalnya kalian dikasih tugasnya ngumpulnya seminggu, ya nggak usah dipaksain hari pertama, hari kedua, hari ketiga harus dikerjain dan dikumpulin gitu. Kalau memang kalian udah lagi kondisinya
penat banget, ya udah kalian kerjain di hari keempat, hari kelima gitu ya, dan hari keenam juga udah nepek gitu. Jadi di hari 1 sampai hari ketiganya kalian pakai buat refreshing, kalian pakai buat ngasah skill ilmu kalian yang lain, atau buat liburan, atau buat ketemu keluarga, atau main sama temen, sama pacar, atau siapapun lah, yang penting buat kalian tuh nggak bosan gitu. Biar bisa have fun juga nanti. Biar bisa have fun juga, karena kalau kuliah nggak have fun ya stres, depresi. Berarti kalau untuk bosen dia lebih ke bisa refreshing dulu nih biar bisa fokus dulu. Tapi kalau udah yang emang salah jurusan tadi tuh emang harus benar-benar diperbaiki, harus mulai dari nol lagi, harus kerja lebih giat lagi biar nggak kalah start sama yang lainnya. Betul sekali. Gitu. Cut dulu. Udah kelar? Habis. Bosan sama jurusan? Bosan itu? Ya itu yang tadi merasa bosan sama apa namanya? Oh iya. Ada pertanyaan satu kan belum, tips untuk biar nggak salah jurusan apa? Oh iya, di akhir pertanyaan nih buat Coach Iqbal nih, tips buat kalian yang biar nggak salah jurusan tuh apa sih Coach? Biar nggak salah jurusan? Oh, jadi kan maksudnya jurusan kuliah nih. Jadi kalau ketika jurusan, jadi intinya kalau biar kalian nggak salah jurusan untuk mengantisipasi itu gitu ya, ya kalian dari SMP, kalau SMP masih dari SD gitu, kalau udah tahu suka kalian di mana, diterusin di SMP. Nah, kalian pokoknya kalian pikir deh, kalian coba flashback ke belakang gitu. Buat kalian yang masih SMA nih ya, coba kalian flashback ke belakang, coba kalian lihat masa lalu kalian di SD itu kalian bakatnya di mana, sukanya apa. Saya sukanya nyanyi gitu. SMP masih suka nyanyi nggak? Oh, kalau masih suka, oke, masih suka nyanyi. Di SMA kalian masih suka nyanyi nggak? Kalau masih suka nyanyi, udah berarti kalian kuliah ambil seni gitu misalnya. Bisa atau nyanyi. Kalian nggak perlu kuliah tapi kalian ngambil kursus nyanyi, yang nggak masalah juga gitu. Apalagi misalnya, pokoknya gini, intinya adalah kalian lihat selama jika kalian sekarang duduk di masa SMA, kalian udah harus tahu apa bakat kalian, kalaupun kalian bingung bakat kalian apa sih hal yang kalian sukain gitu. Apa yang kalian sukain? Kalau misalnya kalian sukanya main bola gitu ya, sukanya main bola atau sukanya olahraga gitu, ya udah kalian bisa kuliah ngambil jurusan olahraga gitu. Atau lagi. Iya, jadi kuliah kan juga ada jurusan olahraga gitu kan. Ada. Atau kalian bisa ikut gabung ke pelatnas gitu. Bisa gabung ke klub-klub sepak bola nantinya gitu, yang nggak harus masuk kuliah plek-plekan juga kan. Masuk sekolah sepak bola juga sekolah, walaupun itu bukan kuliah gitu. Jadi kerjakan sesuatu berdasarkan dengan kesukaan kalian, skill kalian gitu. Sukanya di IPA juga banyak cabangnya. Kalian mau jadi apa? Mau jadi analis, atau mau jadi analis kesehatan, atau mau jadi dokter, atau mau jadi peneliti, researcher, dan banyak pilihan gitu. Kalau kalian jurusannya IPS, ya kalian bisa mau jadi apa? Bisa ngambil bisnis, ekonomi, manajemen gitu, atau bisa ngambil akuntansi gitu, bisa ngambil geografi, kalian jadi atau jadi geologi gitu, perminyakan, banyak banget. Jadi intinya tinggal kalian pilih aja. Tinggal kalian pilih yang sesuka dengan yang kalian sukain gitu kan. Jadi emang banyak sih, kalau kalian suka matematika kalian bisa jadi arsitek gitu kan, bisa jadi apalagi tuh. Ya banyak lah, engineer, banyak insinyur gitu, teknik sipil gitu kan, atau teknik perminyakan, dari apapun lah kalian bisa mendalami itu semua, tergantung dengan apa yang kalian suka sih. Berarti intinya harus siap dari SMA, udah harus tahu. Jadi kuliah tuh udah tahu, tinggal memilih apa. Berarti intinya harus disiapin dulu nih dari SMA. Kita flashback harus ngambil apa, nanti ketika kuliah tinggal nerusin aja dan berjuang untuk dapetin prodi yang kamu pilih. Betul. Biar jangan salah jurusan lagi gitu. Dan oke, mungkin sekian dulu nih video dari kita di hari ini. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, atau kalian masih bingung tentang mau nanya-nanya, bisa follow dulu IG kita, harus di DM di IG kita, Coach. @coachiqbal.id, atau juga kalian bisa tulis di komentar kalau kalian masih punya pertanyaan tentang kuliah dan jurusan dan juga passion, dan kita bisa discuss lebih banyak lagi, atau kita bisa bikinin video lagi dari pertanyaan yang kalian buat. Itu aja.